Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-furqan ala abdi liyakuna lil alamina nazira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi bisan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat duyufur rahman rahimakumullah. Keluarga besar Masjid Darul Barokah yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru saja sebelum azan maghrib berkumandang, kita baru menyelesaikan ibadah saum yang ke-23 hari. Dan malam ini adalah masuki malam yang ke-24. Berarti tinggal 6 malam lagi kita bersama-sama untuk mengagungkan kebesaran Allah di dalam suasana menyambut tamu yang ada di hadapan kita semua. Yang tinggal 6 hari lagi. Tidak terasa ini semuanya adalah menggambarkan bagaimana asyiknya kita, nikmatnya orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, selalu demikian dekat dengan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan sesuai dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal apakah yang dapat memasukkan aku ke dalam surga Allah. Demikian jantan seorang sahabat. Di sana tidak disebutkan siapa sahabat itu. Namun para perawi menetapkan sanadnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia datang kepada Rasulullah SAW, seorang sahabat, ketika kumpul sahabat yang lain di kota Madinah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal apakah yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Rasul menyatakan, waqala Rasulullah SAW, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'ah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilul arham. Rasul menyampaikan itu dengan senyum. Beliau menyatakan, ta'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, serahkan apa yang kau miliki untuk Allah Rabbul Alamin. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah, Allah yang akan memperhitungkan kepada kita. Tidak ada dalam sejarah orang yang jatuh dalam kemiskinan karena banyaknya sedekah. Tidak ada orang yang jatuh dalam pailit karena dia dapat memenuhi apa yang diperintahkan Allah berkaitan dengan urusan harta. Tapi justru sebaliknya, orang yang ingin merekrutmen sekian banyak harta, jangankan harta yang hak bagi dirinya, harta orang lain dia ambil, milik orang lain dia sikat, dan tidak ada satupun kesempatan orang lain untuk menikmati harta yang dia miliki. Ini semuanya telah bukti, jangankan nanti di akhirat di hadapan Allah, di alam dunia telah Allah perhitungkan. Bukankah apa yang disyaratkan Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada sedikit pun manfaat dari harta, jabatan, pangkat, keturunan, suami bagi istri, istri bagi suami, anak bagi ibu dan ayahnya, ayahnya dan ibunya bagi anaknya. Tidak ada satupun kenikmatan illa biqalbin salim, melainkan hati yang bersih. Inilah yang diharapkan ketika orang melaksanakan ibadah itu, ta'budullah, menyerahkan kepada Allah. Orang Sunda menyatakan celik putih celak herang, teu aya gantar kakaitan. Ini maksudnya adalah tidak ada satupun harapan-harapan lain, apalagi ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain. Ini yang pertama yang Rasul katakan. Yang kedua kata Rasul, wala tusyriku bi syai'ah, dan janganlah engkau berbuat musyrik sedikit pun dengan sesuatu apapun. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang diamanatkan oleh Allah ketika Allah memerintahkan. Rasul menyatakan sembahlah Allah. Tapi dalam uslub yang kedua Rasul mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, jangan engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Rasa bangga sehingga timbul kesombongan, merasa dirinya adalah segala-galanya. Dia paling rajin ke masjid. Ketika orang memujinya maka semakin hebat dia itu.
Tapi ketika orang lain memecingkan dan menghinakan, dia jatuh dan tidak mau lagi ke masjid. Orang Sunda bilang pundung, dia tidak mau lagi datang. Berarti ini ada sesuatu dengan yang lain. Bukankah kemusyrikan itu bukan berarti seperti apa yang besar? Yakin keluarga besar di Taman Melati ini, keluarga besar Darul Barokah ini, dan siapapun yang datang ke tempat ini, tidak akan mungkin kita menyembah selain Allah. Yang viral dalam media sosial bahwa ada babi ngepet pada saat ini, ternyata adalah upaya skenario kata seorang ustadz, yang akhirnya ustadz lagi yang kenanya itu. Aduh, sesama ustadz ada luar biasa ini. Kenapa mesti demikian gitu? Apa maksudnya? Maqasidus syariahnya itu apa maksudnya? Padahal Rasul telah mengatakan, jangankan dia menyembah kepada selain daripada Allah, sekecil apapun riya itu adalah merupakan sesuatu yang menghancurkan amal. Sum'ah itu adalah sesuatu yang menghancurkan amal. Yang sampai Quran mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Di sana Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Apabila ingin berjumpa dengan Allah, ingin berada dalam genggaman kasih sayang Allah, maka dia diperintahkan ibadah. Dengan ibadah adalah falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua ini, maka kita jaga segala sesuatu yang dapat menduakan Allah, yang sekarang senantiasa mendapatkan ujian tantangan yang hebat. Dan itu datang dari sesama, bahkan itu adalah orang tua yang merupakan tokoh di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang mengantarkan bahwa tidak perlu adanya mengkaji tentang akidah. Cukup masalah akhlak dan etika. Cukup etika dan moral. Akidah tidak usah, karena itu akan melahirkan bla 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 bla. Masya Allah, luar biasa. Ini mah mungkin orang yang sudah cinta kepada Allah itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dia sangat cinta kepada Allah. Dia tidak mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang lain kalau bukan Allah yang memerintahkannya. Dia akan senantiasa rindu kalau Allah yang memerintahkan. Ini adalah yang kedua yang orang Rasul amanatkan. Wa tuqimus sholat, engkau mendirikan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah ibadah yang netral, ibadah yang terlihat. Siapapun orangnya yang mendirikan sholat dan sekaligus memakmurkan rumah Allah, pasti kelihatan. Enggak mungkin orang itu adalah tidak menampakkan dirinya. Kosong dari jamaah masjid Darul Barokah ini pada kemana? Mereka pada sholat. Di mana sholatnya? Tidak menampakkan. Enggak mungkin itu. Pasti kelihatan semuanya. Hanya yang jadi persoalan ini, dalam sholat itu ada yang sahun, ada yang ro'un, ada yang khosyi'un. Di mana yang akan kita pilih? Khosyi'un inilah yang Allah katakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang itu bahagia. Mudah-mudahan inilah yang telah kita jaga, kita pelihara, dan kita kuatkan keyakinan, implementasikan dalam makna kenikmatan kita beribadah dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang keempatnya, wa aqimus wa tu'tiz zakah. Engkau menunaikan zakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya melihat bagaimana kepedulian. Bukan hanya kita secara vertikal hablum minallah, tapi hablum minannas selalu menata. Cinta kasih yang selalu melekat di masjid ini. Teman-teman yang sempat mampir ke tempat ini pas sholat, pas ada kajian dan diberikan sesuatu, Masya Allah selalu terkenang. Inilah buah tutur kebaikan yang Bapak, Ibu, Bunda, dan Ayahanda yang telah lakukan, memperlihatkan kepada putra putri. Mudah-mudahan sekecil apapun air yang satu tetes yang diminum oleh siapapun yang datang ke tempat ini, satu suap makanan yang dia makan, tapi ternyata semangatnya ibadah, semangatnya kecintaan kepada rumah Allah melekat, baik dari zakat, baik dari infak, baik dari sedekah. Tapi yang jelas urusan harta ternyata adalah merupakan sokok guru yang paling utama, di samping fisik, pesak dan pasuk. Fisik harus kuat, pesak harus mantap, tebal, dan pasuk harus kokoh. Itulah keimanan. Maka yang berikutnya Rasul mengatakan watasilul arham, yang akan masukkan ke dalam surga Allah adalah silaturahim. Mudah-mudahan amaliyah yang pertama inilah yang kita akan pertahankan di dalam suasana tinggal beberapa malam dan beberapa hari lagi melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, yang nantinya mudah-mudahan membuahkan baik ketauhidan kita, baik dalam rangka memperkokoh dan kita berupaya untuk
untuk mengendalikan segala sesuatu yang dapat menghancurkan martabat akidah kita dan juga syariah kita, dan yang paling utama adalah akhlak mari kita bina sehingga terlahirlah akhlakul karimah dan kita menjauhkan diri dari akhlakul majmumah. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, tidak semuanya orang itu dapat masuk dalam surga karena amal. Lantas bertanya sahabat, dengan apa ya Rasulullah? Dengan kasih sayang. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang itu dicintai oleh Allah, amalnya tidak ada, tapi kenapa dia masuk surga? Kata sahabat, Rasul mengatakan karena Allah sayang kepadanya. Alhamdulillah, inilah yang kita rindukan. Kalaulah seandainya Allah tidak menyayangi karena berlumuran dosa dan kesalahan, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan poin yang ketiga yang akan masukkan ke dalam surga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di majlis yang mulia ini dan juga saudara-saudara kita, orang tua kita dan jamaah Masjid Darul Barokah yang saat ini sedang mendapatkan ujian, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan kesembuhan sebagaimana sedia kala beraktivitas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Terima kasih atas keperhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.